kan lebih tipis ya. Kita putar 3 kali juga, 1 2 3. Waduh. Ya wes pokoknya ini saya no edit ya, memang kondisinya begini. Tidak direkomendasikan untuk ditarik seperti itu. Tidak direkomendasikan karena ini tipis banget memang. 2 3 ya, kita sama-sama puntir, nanti kita tarik sekuat tenaga sampai ngoyot. Halo, kembali lagi bersama saya Tosin dari Tosin Koi ya. Selamat pagi sebelumnya saya ucapkan, atau selamat siang, selamat sore juga boleh, selamat malam juga boleh, tergantung kapan Anda melihat. Nah, hari ini santai banget. Jadi saya mau bahas terkait dengan Uniring, karena ada beberapa Uniring di pasaran yang seperti yang kita tahu, seperti yang kita kenal ya. Uniring itu adalah semacam diffuser sebenarnya. Diffuser seringkali kita pakai untuk aerasi di chamber media biologi. Bisa juga untuk di kolam bisa. Cuman Uniring ini kelebihannya apa? Dia seperti selang, jadi dia bisa diputar-putar. Inilah ya barangnya. Nah, bisa diputar-putar, bisa dilengkuk-lengkuk gini. Nah, itu inputnya itu di salah satu, kanan atau kiri, tapi dia bisa hasil aerasinya itu bisa merata. Jadi ini seringkali kita pakai di bawah tatakan. Ada juga yang masangnya di atas tatakan. Kalau kita masangnya di bawah tatakan lah, kenapa? Supaya nggak keinjek oleh media yang mau kita pasang di atas tatakan. Nah, di samping saya ini ada setidaknya ada 4 Uniring, karena ini macam-macam banget ya. Jadi kalau dari sejarahnya setidaknya yang saya kenal ya, itu dulu Uniring itu pertama Matala dikenalnya ada Matala. Nah, ini Uniring Matala. Uniring itu dulu ada Matala. Nah, Matala yang dulu itu 3/4. Barangnya mana? Barangnya ini Matala dulu. Ciri-cirinya gimana? Polos dia polos, nggak ada garis-garisnya, nggak ada apa, hitam polos. Kalau kita dekatkan seperti ini ya. Nah, seperti ini Matala yang lama, yang ukurannya 3/4. Terus untuk saat ini dapat kami informasikan dari importer juga, ini informasinya A1, karena sudah beberapa bulan ini memang kelihatan nggak sih, ini sayang sekali sudah nggak muncul. Bahasa Jawanya discontinue ya. Ini udah nggak muncul Matala yang 3/4 ini. Nah, yang sekarang muncul Matala ini, Matala ukuran setengah. Nih ya. Kalau kita deketin nih, bedanya nih. Ini lebih tipis ya. Yang ukuran setengah ini lebih tipis. Dia polos juga. Sama-sama polos, nggak ada garisnya apa segala macam. Nah, kalau dari sisi pori-porinya kelihatan nggak ya nih? Ya mudah-mudahan kelihatan lah. Yang Matala setengah ini memang agak sedikit kasar, terus ininya tipis memang ya. Terus kalau kita ukur ini ada dop ya. Biasa kita masang kan pakai dop sama ini apa namanya, keni ya. Ini ukuran setengah, ini dop ukuran 3/4 ya. Nah, kalau yang setengah itu ini nih, pakai dop setengah, karena kebetulan sikmat saya nggak tahu nih kemana nih, ke proyek sepertinya. Ini ukuran setengah nih, dop ukuran setengah, dia longgar ya. Nah, ini dop 3/4 lebih besar kan. Dia yang Matala yang lama yang ukuran 3/4 itu, ini bisa srek gitu, bisa kenceng banget nih. Jadi kalau di gini ya nggak jatuh. Kalau yang ini ukuran setengah nih, dopnya nih beda kan ya ukurannya ya. Ini ukuran setengah, ini jatuh ya. Nah gitu, nggak bisa kenceng dia. Lah, cara masangnya gimana? Kalau saya biasanya gini, ini ada pipa ukuran setengah nih. Saya pakai kamera depan jadi kebalik ya angkanya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini kita masukin dulu di dop ini. Nah, dop ini kan pas pastinya ya, dop pipa setengah ini
Baru uniringnya Matala yang setengah ini kita masukin ke pipa. Nah, ini kenceng nih, ini kenceng, nggak akan jatuh dia, nggak akan jatuh. Nah gitu, jadi ini dipotong, masukin ke dop. Kalau uniring yang Matala ukuran setengah itu pakai ini, pakai ini pipa ini ya, gitu. Jadi Matala sempat mengeluarkan dua ukuran. Tahun kemarin sih masih keluar dua-duanya nih, yang 3/4 dan setengah ini keluar. Tapi sekarang yang 3/4 ini sudah discontinue. Nah terus ada lagi yang seperti kita lihat di pasaran yang blue line, ini ada garisnya biru nih, ada juga yang garisnya merah gitu ya. Nah ini mirip sama Matala, ukurannya 3/4 tapi dia lebih tipis, kalau dipencet itu ini lebih empuk sih, lebih empuk. Nah Matala ini agak membal, ini mudah-mudahan kekuatan mencet saya sama ya, ini lebih empuk, lebih lentur memang, dan dia lebih tipis materialnya, ini lebih tipis. Nah kita sama-sama compare pakai dop 3/4 lagi. Mana, aduh cuma ada satu ya, sorry sebentar. Oh ini ada keni tapi ada 3/4 tapi keni. Nah ini nih sama-sama keni deh, ada dua nih keni 3/4 ya, sama-sama keni nih. Ini agak kenceng tapi masih mau maju mundur gini karena tadi memang material, kalau kita compare nih, kelihatan nggak? Aduh kok kotor nih keninya tadi ya. Kita compare nih, kameranya di mana sini? Nah dia ini yang blue line, ada garis birunya ini, dia lebih tipis. Matala yang lama yang sudah discontinue itu lebih tebal. Jadi ini kalau kita masukin ya, sama-sama ini keni 3/4. Ini 3/4 nih, ada kelihatan tulisannya 3/4, kelihatan nggak? Aduh, ini 3/4 lah itu ya. Ini Matala tadi ya, nggak jatuh dia karena kenceng. Ini yang blue line nih. Nah jadi meskipun dia pas, tapi dia lebih longgar. Untuk yang blue line ini dia lebih tipis, ininya lebih kecil lah, diameternya lebih kecil ya. Ini kalau yang Matala lama ya sudah discontinue ini, ini kenceng. Nah gitu ya, ada 3 tadi sudah ya. Kok 3 kok gini, 3 bukan kampanye nih ya. Nah ada yang keempat nih, pendatang baru, hitam polos juga. Ini hitam polos tapi ada mereknya nih, ada mereknya Geotech ini ya, ada mereknya Geotech. Oke ya, ini ayo kita lihat sama-sama nih. Saya compare-nya dari yang paling mirip, saya compare dari yang paling mirip. Apa ini tadi yang nggak jatuh? Matala ya, Matala yang lama nih tapi udah discontinue. Ini ya, tak compare pori-porinya, kelihatan nggak? Ayo, pori-porinya kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Ya gitulah. Aduh identik banget lah, persis tebalnya loh. Nah ini tebal juga, dari tingkat kelenturannya nih sama-sama ngelawan dia. Ini dua-duanya ngelawan. Jadi nanti juga kita lihat hasil gelembungnya deh. Hasil gelembungnya nanti kita lihat. Ini sama-sama 3/4 kita coba ya. Sama-sama pakai keni 3/4. Ini ngeslek juga nih. Ya. Loh, nggak jatuh karena memang dia benar-benar pas. Materialnya tebal juga si Geotech ini. Saya bilang sih ini kembar siam. Kembar siam ya. Ini nggak jatuh sama sekali. Beda sama yang ini tadi ya, yang ada garis birunya, blue line ini. Udah kita kencengin pol nih, tetap jatuh dia ya, karena dia lebih tipis, tetap jatuh. Terus kita nggak usah bicara yang setengah, Matala ukuran setengah ya, karena memang dia beda sendiri ukurannya. Dan
paling tipis, dia tipis. Ada sih beberapa kali laporan, kelihatan juga di ulasan di Tokopedia kita ya. Memang ini beberapa kali kita kirim itu sobek gitu, karena nggak tahu mungkin getas ya. Nanti kita lihat aja deh gelembungnya. Terus apa ya? Jadi ada 4. Kita compare gini deh, sebelahan semua ya. Paling pertama ini mata yang ukuran setengah, ini yang blue line ya, ini yang mata yang lama yang sudah discontinue ukuran 3/4, polos total. Wah, kayak saya ini polos. Ini Kihotek Uniring nih, Uniring Kihotek, kelihatan nggak? Kihotek punya nih, Kihotek ya. Kita sebelahan gini gitu ya, kelihatan banget kan tuh, kelihatan banget tuh ya. Nah, kalau dari mulutnya kayak gini nih, kelihatan semua nih, itu ya. Nih, biar fire dimajukan semua ya, ya kelihatan ya. Oke, ini kayak kembar siam nih, the best. Oke, terus ini nih pori-porinya, cara masangnya nanti tak kasih lihat kalau saya biasanya gimana masangnya. Ini ya, ini Kihotek, ini Matala lama yang sudah discontinue, ini blue line, ini Matala ukuran setengah. Cara masangnya, nah cara masangnya ini tuh biasanya dipakai di bawah waterfall, tapi kan karena melengkung ya, kalau di bawah dipakai untuk aerasi chamber memang ini cocok banget, ciamik banget. Tapi kalau di bawah waterfall harus dilurusin gini nih. Nah, PR-nya gimana cara ngelurusinnya, atau nggak ada pemberatnya segala macam. Kalau saya nih, ini saya masukin stainless steel supaya dia mau lurus gitu lah. Nanti ujungnya sini bisa pakai keni, bisa pakai, pernah juga saya masang itu pakai shock drat luar ya, shock drat luar tuh ada mungkin videonya ya, masih aduh mana ya, nggak ada. Jadi ini shock drat luar 3/4 ya, kita pasang di sini. Sebentar saya carikan, tadi saya lihat kok shock drat luar, shock drat, ini nih, dulu saya masangnya gini nih, shock drat luar 3/4. Mana tulisannya 3/4? Oh, di sini Rojika 3/4, kelihatan nggak? Wes, pokoknya 3/4 lah, nggak akan salah. Ini kalau pakai 3/4 nggak akan salah. Jadi ini kencang dia. Biasanya saya pakai lem PVC. Nah, ini shock drat luar. Ini juga sini bisa shock drat luar, shock drat dalam bebas. Nah, ini masukin besi stainlessnya ukuran 10 mili supaya dia bisa tegak gini. Nah, kalau mau dipakai di kolam gitu, saya masangnya gitu. Jadi saya pakai shock drat luar, terus nanti keninya ini juga lawannya, keni drat dalam, jadi bisa masangnya di puntir gini. Nah, gitu. Nanti cakep tuh. Kalau misalnya trouble atau mau ganti atau gimana, bisa dilepas gitu ya cara masangnya. Nah, kalau untuk di bawah chamber, di bawah mesin, di bawah chamber, di bawah mesin, untuk media biologi banyak caranya teman-teman masang. Ini kan tatakan media nih, kelihatan nggak kameranya? Nah, banyak teman-teman masangnya kan begini, di atasnya tatakan nih, ini kan tatakannya gini, di atasnya gini, terus ini T, atau cari yang panjang, mana tadi yang panjang? Ini nih, ini keni 3/4 ya. Ini Kihotek, nggak jatuh. Ini dop. Kalau saya biasanya memang masang Uniring gini panjang banget, saya puterin kayak obat nyamuk gitu loh. Ini kebetulan contohnya pendek, jadi saya contohin aja untuk yang minimalis. Biasanya saya pasang pakai T, gini kan. Ini dari mesin aerator naik gitu. Kalau saya biasanya masang gini, saya panjangin
sampai keliling-keliling gini ya, keliling-keliling, muter-muter kayak obat nyamuk gitu. Nah gitu, supaya apa, rata aerasinya. Bahkan kita masangnya, jadi ini ratakan ya, yang sininya kan rata, di sininya gini ya. Kalau saya masang itu di bawahnya, malah di bawah tatakan gini. Nah di bawah tatakan, terus misalnya nih nanti muncul di sini ya. Ribet banget sih. Itu udah keliling-keliling nih, saya pasangnya di bawahnya, jadi nggak kelihatan kalau dari atas. Jadi pasang di bawah gini, nanti diikat pakai kabel tis ya. Nah jadi kalau di bawah, masangnya di bawah kan aerasi tetap nembus ke atas nih. Jadi media ini nggak nginjek uniring gini, medianya bisa langsung duduk di tatakan gitu, bisa cakep. Fungsinya apa perlu saya jelasin lagi apa enggak ya? Aerasi untuk kenapa media biologi dikasih aerasi? Boleh lah sekalian nanti untuk yang video lanjutannya kita nyoba gelembung aerasinya dari 4 uniring tadi ya, itu ya. Jadi ini ada uniring tadi ngeluarin gelembung kecil-kecil rata nih, sepanjang uniring rata, gelembungnya keluar rata nih. Nah makanya saya bikin kayak obat nyamuk, muter-muter melingkar gitu kan. Ini kalau kena aerasi, bakteri yang tinggal di sini ini adalah bakteri nitrifikasi. Dia bakteri aerob, butuh oksigen memang untuk berkembang, untuk berkoloni ya toh. Nah itu jadi dikasih aerasi. Tujuan keduanya adalah water steering. Water steering itu jadi gelembung-gelembung aerasi dari uniring ini tadi akan gesekin media ini. Jadi nggak akan ada kotoran yang nempel di media. Nggak percaya, buktikan aja. Kalau sudah dipasang uniring atau aerasi di bawah tatakan tadi, sehari aja dimatiin, pasti di sini ketempelan media, ketempelan kotoran ikan, banyak banget kotorannya. Ya, jadi kalau ketempelan kotoran, pori-porinya ini jadi nggak nembus, pori-pori medianya ini pada nggak nembus, mampet, bakteri sulit untuk berkoloni, gitu ya. Jadi media biologi itu seyogianya bersih terus. Jangan sampai salah kaprah, media biologi malah dipakai untuk mekanis, untuk nangkep kotoran. Nah ini jago juga kalau untuk nangkep kotoran, karena memang permukaannya kasar, banyak pori-pori kan. Kan sayang banget, bukannya nggak bisa, ya sangat bisa. Cuman jadi terlalu mahal. Kita beli media mahal-mahal untuk nangkepin kotoran kan gitu kan. Itu ya, jadi memang satu bakteri yang kita kembang biakan di sini adalah bakteri nitrifikasi. Itu bakteri namanya Nitrosomonas dan Nitrobakter, dan dia adalah jenis bakteri aerob, makanya butuh oksigen. Keduanya untuk water steering gitu ya. Ketiganya apa ya, saya lupa, tapi kurang lebih itu sih yang paling poin paling penting itu. Jadi media biologi itu seyogianya bersih terus, nggak perlu dicuci. Ketika ada aerasi pasti udah bersih, tapi ya balik lagi tergantung kekuatan filter mekanisnya teman-teman semua nanti gitu ya. Bahkan pakai RDF pun masih tetap akan ada partikel-partikel lembut itu yang tembus dari screen yang 60 mikron itu tetap ada itu ya, apalagi filter mekanis yang konvensional gitu kira-kira. Nah kita bantu dengan aerasi ini supaya di medianya bersih terus. Oke ya, saya rasa cukup. Ini sudah 20 menit lebih. Next kita lanjut, kita mau coba gelembung aerasinya dari keempat uniring ini. Oke ya, keempat uniring ini kita mau coba. Saksikan terus dan nggak usah di subscribe, tapi diulang-ulang aja videonya. Terima kasih. Salam strongman. See ya.